Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan nama saya Bidansari yang bertugas di RS pada siang hari ini nggih. Kemudian sebelum saya memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi sehari-hari, eh, Ibu sudah siap? Oke, siap. Ibu, sebelumnya saya ajarkan sebelum pegang adik, misal kita habis ngapa-ngapain nih, kita cuci tangan dulu ya dengan cara 6 langkah. Saya ajarin ya Ibu nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian di sini sudah nggak Ibu? Sudah bisa? Nah, nanti dipraktikkan di rumah ya, jangan sekedar cuci tangan aja. Ya, ini dilakukan selama 1 menit lah, gitu nggih. Di sini di situ biar kita terhindar dari kuman-kuman, nanti kuman-kumannya bisa pindah ke adik nggih. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemberian ASI. ASI di sini adalah makanan yang terbaik untuk adik bayi sejak lahir sampai 6 bulan. ASI ASI ini 6 di sini di situ ini ASI baik untuk sampai dari bayi lahir sampai usia 6 bulan. Menyusui secara eksklusif hanya dengan ASI saja nggih Ibu, tanpa tambahan makanan atau cairan yang lain. Kayak diberi pisang nih, kayak tajen nih, kayak air putih atau susu formula. Kemudian memberikan ASI sesuai keinginan bayi, paling sedikit itu 8 kali sehari. Menyusui bayi sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI sehingga mencukupi kebutuhan ASI. Di sini hari pertama memang biasanya ada yang ibu mengeluh ASInya belum keluar Bu, terus ASInya masih sedikit. Nah, itu masih wajar nggih, karena di situ mulai hari pertama itu mulai ada merangsang ASI untuk produksi. Jadi tidak apa-apa, bayi itu masih mempunyai cadangan lemak di dalam tubuhnya selama 2 kali 24 jam. Jadi aman ya Ibu. Jadi sesering mungkin Ibu itu untuk meneteki. Jadi ada ikatan batin nih. Jadi jenengan itu ketika bayi ngenyot itu akan menumbuhkan hormon yang ada di tubuh kita. Jadi di situ akan lama-lama akan memproduksi ASI sendiri. Di situ untuk hari pertama ibu akan menghasilkan ASI berupa cairan kolostrum, yaitu kuning-kuning. Yang pertama kali itu ASI itu berwarna kuning. Itu adalah kolostrum nggih Ibu nggih, yaitu susu beberapa hari pertama setelah kelahiran. Di situ adalah zat bergizi dan mengandung zat-zat untuk kekebalan tubuh adik bayi. Di situ sangat baiknya Ibu ya, jangan dibuang. Itu adalah untuk kekebalan adik bayi. Kemudian menjaga kebersihan dan kehangatan bayi itu dengan cara kontak antara kulit ibu dan adik bayi. Dekatkan nih, gendong. Jadi perut ketemu perut ibu, kemudian wajahnya adik menempel pada neneknya ibu. Kemudian pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering.
Kemudian memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Kemudian raba telapak kaki bayi. Bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut nih Ibu. Kemudian jaga ruangan tetap hangat. Kalau untuk pakai AC boleh, tapi di situ dengan suhu yang normal nggih. Misal 26-27 itu sudah cukup. Itu Ibu suhu ruangan nggih. Kemudian pakai kipas angin boleh, tapi jangan langsung dihadapke ke ibu atau ke bayi. Pantulkan aja ke tembok dulu Ibu nggih. Kemudian posisi tidur bayi di sini bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai keinginan. Kemudian bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu terutama untuk daerah malaria. Di situ untuk daerah malaria diberi kelambu nggih Ibu nggih. Posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring. Tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap. Terlebih tanpa pengawasan terus-menerus. Jadi tidak boleh nih bayi kita tinggal dalam posisi tengkurap, tidak boleh nggih. Karena di situ bisa menyebabkan sesek. Untuk perawatan tali pusat pada bayi ini bisa dilakukan oleh ibu atau bapak atau nenek atau itu nggih. Itu pertama-tama ini ya. Yang mau megang itu tali pusat itu diusahakan cuci tangan terlebih dahulu seperti tadi ya yang saya ajarkan dengan cara 6 langkah. Kemudian jangan membungkus putung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke putung tali pusat. Itu nggak boleh nih Ibu, karena di situ bisa menyebabkan infeksi. Kemudian tali pusat tidak kering-kering nih, tidak akan puput-puput. Kemudian lipat popok di bawah putung tali pusat, jadi tidak boleh ditutupin oleh popok, pempes atau dan sebagainya, yaitu di bawahnya, di bawah putung tali pusat ya. Untuk luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jika putung tali pusat kotor, kita bersihkan ya dengan hati-hati dengan air hangat atau air DTT dan sabun agar segera dikeringkan secara sesama dan menggunakan kain yang bersih. Jadi misal nih kita mandikan itu kan kita dengan air hangat, kita sabuni seperti biasa, habis itu kita lap sampai kering ya Bu, tapi dengan hati-hati. Nah, gitu nggih. Kemudian perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat, yaitu terdapat kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. Jika terdapat tanda infeksi, jika terdapat infeksi, bawa adik ke fasilitas kesehatan nggih Ibu nggih. Kemudian nanti di rumah bisa disediakan termometer untuk sewaktu-waktu jaga nih, kalau semisal kok badan bayi saya anget ya, kita ukur nggih. Itu dengan menggunakan termometer di rumah harus ada. Kemudian tanda bahaya yang harus diwaspadai juga yaitu tidak mau minum atau memuntahkan semua yang telah diminumkan tadi, ASI yang diminumkan tadi. Kemudian kejang,
Bergerak hanya jika dirangsang. Nafas cepat lebih dari 60 kali per menit. Nafas lambat kurang dari 30 menit. Tarikan dinding itu ke dalam sangat kuat, gitu, sangat kuat. Kemudian merintih, demam itu lebih dari 38 ya Bu ya. Nanti kalau suhunya lebih dari 38 segera aja bawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian teraba dingin nih kurang dari 36, bawa aja kok ke fasilitas kesehatan. Kemudian nanah yang banyak di mata bisa gitu. Untuk pusat kemerahan meluas ke dinding perut ya, tadi ya tanda-tanda infeksi pada tali pusat. Kemudian diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Itu jenengan harus segera datang ke fasilitas kesehatan nggih, Bu nggih. Gini ya, dari yang saya jelaskan tadi, adakah yang perlu ditanyakan? Boten nggih. Oke. Tadi sebelumnya saya tanyakan dulu nih tanda-tanda infeksi pada tali pusat AD apa tadi? Kemerahan, oke. Bau, oke. Kemudian jika mandi harus diapain? Dikeringin? Dikasih cairan kah? Bukan, pinter. Alhamdulillah Ibu telah paham apa yang saya jelaskan pada hari ini, pada siang hari ini nggih. Terima kasih Ibu. Monggo. Assalamualaikum.